Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menpan RB Rini Widiantini umumkan status P3K paruh waktu dan hanya beberapa kategori tenaga honorer yang berhak diangkat. Beliau juga mengungkapkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K sebagai salah satu amanat dari UU ASN 2023 akan segera direalisasikan dan bahwa penataan tenaga honorer sebagai amanat UU ASN 2023 akan segera direalisasikan lewat mekanisme seleksi P3K. Menpan RB akan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K apabila berperingkat terbaik pada tahap seleksi. Selain itu, Bapak Ibu, tenaga honorer juga akan diangkat menjadi P3K oleh Menpan RB jika mampu memenuhi lowongan kebutuhan. Sementara itu, Rini Widiantini selaku Menpan RB mengungkap bahwa terdapat tenaga honorer yang hanya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terus menyimak video kami Bapak Ibu dari awal sampai akhir sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru dan jangan lupa klik subscribe Bapak Ibu. Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 terdapat dua kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dua kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu oleh Menpan RB yaitu yang pertama, kategori tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun dinyatakan tidak lulus. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kategori tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi formasi kebutuhan. Menurut keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pengangkatan P3K paruh waktu hanya berlaku untuk tenaga honorer yang masuk ke dalam dua kategori ini. Menpan RB mengungkap bahwa meskipun dua kategori tenaga honorer ini diangkat menjadi P3K paruh waktu, namun status kepegawaiannya ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah. Selain itu Bapak Ibu, tenaga honorer yang nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu juga tetap akan menerima nomor induk pegawai. Tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu masih memiliki peluang untuk diangkat menjadi kategori penuh waktu. Hal tersebut dilakukan atas dasar adanya usulan dari instansi pemerintah, ketersediaan anggaran dan evaluasi kinerja. Adapun dalam keputusan Menpan RB, P3K paruh waktu memiliki masa perjanjian kerja setiap 5 tahun hingga diangkat menjadi kategori penuh waktu. Evaluasi kinerja menjadi hal yang penting dalam hal ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, Menpan RB resmi tetapkan 3 kategori honorer yang tidak bisa diangkat jadi P3K paruh waktu. Setelah Menpan RB resmi menetapkan kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, pemerintah melalui Kemenpan RB pastikan semua honorer database PKN yang sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 maupun 2 diangkat menjadi ASN. Pengangkatan honorer menjadi ASN ini dilakukan dalam dua skema berbeda, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Khusus P3K paruh waktu adalah bagi honorer yang sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K namun tidak mendapatkan peringkat terbaik dan tidak dapat memenuhi kebutuhan formasi. Untuk menyelamatkannya dari pemutusan hubungan kerja, maka pemerintah memberikan kesempatan untuk bisa menjadi ASN lewat P3K paruh waktu. Ketetapan mengenai P3K paruh waktu ini sudah diresmikan melalui Peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Dalam ketetapan tersebut terdapat syarat dan kategori honorer bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, namun tidak semua honorer bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu meskipun sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Baik Bapak Ibu, berikut adalah 3 kategori honorer yang ditetapkan Menpan RB tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama Bapak Ibu, bagi honorer yang sengaja mengundurkan diri dari proses seleksi maka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dapat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, honorer bisa dianggap mengundurkan diri apabila tidak menyerahkan dokumen sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga tidak memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah syarat mutlak honorer tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu karena sudah meninggal dunia sebelum proses pengangkatan.
Apabila honorer masuk dalam 3 kategori di atas, maka dipastikan tidak bisa menjadi ASN lewat P3K paruh waktu sesuai ketetapan Menpan RB. Bapak Ibu, P3K paruh waktu masih memiliki status sebagai ASN dan mendapatkan NIP sebagai pegawai pemerintah. Namun kontrak kerja P3K paruh waktu hanya berlangsung 1 tahun dan akan diulangi seterusnya sesuai dengan evaluasi kinerja dan kebutuhan dari instansi pemerintah. P3K paruh waktu bisa naik status diangkat jadi P3K penuh waktu melalui ketersediaan anggaran dari instansi pemerintah dan evaluasi kinerja yang dilakukan. Bapak Ibu, pemerintah telah menjadwalkan ulang pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2024, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan keputusan ini dalam rapat bersama Komisi 2 DPR di Jakarta pada Rabu 5 Maret 2025. Dalam pernyataannya, Bapak Ibu Menpan RB menegaskan bahwa pengangkatan CASN bukan ditunda tetapi dijadwalkan ulang. Pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada Oktober tahun 2025, sedangkan P3K dijadwalkan mulai Maret 2026. Alasan pengangkatan CASN 2024 dijadwal ulang adalah bahwa penjadwalan ulang ini bukan karena efisiensi anggaran, melainkan untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengadaan ASN secara menyeluruh. Selain itu, Bapak Ibu, keputusan ini bertujuan memastikan seluruh formasi yang telah ditetapkan dapat terisi secara optimal. DPR dan pemerintah sepakat bahwa pengangkatan CPNS tahun 2024 akan berlangsung pada Oktober 2025, sementara P3K menyusul pada Maret 2026. Keputusan ini juga mempertimbangkan aspek penataan dan penempatan ASN guna mendukung program prioritas pembangunan nasional. Di sisi lain, Bapak Ibu, penjadwalan ulang pengangkatan P3K 2024 menimbulkan pertanyaan mengenai status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. P3K paruh waktu adalah skema baru bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos dalam seleksi CPNS atau P3K tahap 1 dan 2. Meskipun memiliki durasi kerja lebih fleksibel dibandingkan P3K penuh waktu, tetap berhak mendapatkan nomor induk pegawai sebagai bukti resmi status ASN. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tetapi tidak memperoleh formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja, dalam rapat koordinasi percepatan penataan non-ASN tahun 2024, mengungkapkan bahwa pelamar yang memenuhi kriteria tetapi melebihi jumlah kebutuhan akan dialihkan ke skema P3K paruh waktu. Dan proses pengangkatan P3K paruh waktu hingga penerbitan NIP dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pelamar yang telah memenuhi syarat dihimbau untuk terus memantau informasi dari instansi yang terkait. Sementara itu, Bapak Ibu, jangka waktu bekerja dan jam kerja tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu akan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian akan menetapkan jam kerja P3K paruh waktu berdasarkan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tetap akan menerima gaji dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut kebijakan di dalam Menpan RB nomor 16 tahun 2025, P3K paruh waktu akan menerima gaji paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi tenaga honorer. Namun Bapak Ibu, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu juga bisa menerima gaji sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Bapak Ibu, pemerintah telah menetapkan regulasi terkait gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik bagi yang bekerja paruh waktu maupun penuh waktu, Bapak Ibu. Disahkan dalam regulasi berbeda, inilah perbedaan gaji P3K paruh waktu dan penuh waktu. Dua aturan yang mengaturnya adalah Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 untuk gaji P3K paruh waktu, kemudian Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2024
untuk gaji P3K penuh waktu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana perbedaan gaji antara keduanya? Berikut rinciannya Bapak Ibu. Gaji P3K paruh waktu merupakan skema baru yang diperkenalkan melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Gaji mereka diatur dalam Diktum ke-19 keputusan tersebut, yaitu minimal sama dengan upah yang diterima saat masih menjadi pegawai non-ASN. Dan yang kedua, sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Sumber pendanaan untuk gaji P3K paruh waktu dapat berasal dari anggaran selain belanja pegawai sesuai peraturan yang berlaku. Selain gaji Bapak Ibu, mereka juga berhak mendapatkan fasilitas lain sebagaimana diatur dalam regulasi terkait. Sementara itu, gaji P3K penuh waktu telah lebih dulu ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Gaji P3K penuh waktu ditetapkan berdasarkan golongan jabatan dengan rentang yang berbeda sesuai masa kerja. Itulah dua regulasi yang mengesahkan terkait dengan nominal gaji P3K paruh waktu dan penuh waktu, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video kami dari awal sampai akhir, dan Bapak Ibu bisa menyimaknya kembali di playlist channel kami di Informasi Kedinasan. Dan terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan untuk segera diangkat menjadi P3K penuh waktu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa untuk klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal setiap kami mengupdate video terbaru Bapak Ibu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.